Aku. ده أنا زاد في قلبي حنين ودموعي مالية العين، طمعان بقالي سنين إني أزور المصطفى مرة، إني أزور المصطفى مرة. وحشنا يا رسول الله يا سيدنا، شوقنا زاد والله، مهما طول الغياب محمد مشتاق إليك والله، محمد. Cari baju lebaran di Tokopedia. mumpung paket dari Telkomsel masih banyak. عليك صلى. Crazy things I used to do, and all the pain I put you through. Mama, now I'm here for you. For all the times I made you cry, the days I told you lies. Now it's time for you to rise. For all the things you sacrificed. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would. I would make it up to you. Mama, I'm grown up now. It's a brand new day. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي،
صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen yang sudah hadir dan teman-teman yang saya sangat sayangi dan juga seluruh panitia acara kegiatan Kultum Ramadan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam ruang Zoom sore hari ini, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan saya Dania Musika Putri, selaku moderator pada Kultum hari ini. Untuk Kultum kali ini yaitu bersama beliau Bapak Wahyu Rahmatullah. Untuk Bapak Wahyu, apakah sudah ada di ruang Zoom, ya, Pak? Sudah, Mbak. Baik. Bagaimana Pak Wahyu kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Untuk hari ini kegiatannya gimana, Pak? Apakah ada jadwal mengajar hari ini? Hari ini sudah sudah libur gitu ya. Jadi untuk jadwal mengajar, insya Allah sudah selesai di semester sebelum Lebaran gitu ya. Eh, Pak, semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan, ya, Pak. Amin. Sekedar mengingatkan ya teman-teman, jangan lupa untuk resume kultum nanti yang akan disampaikan oleh Pak Wahyu. Mungkin dari teman-teman ini sudah tidak sabar nih Pak untuk menyimak materi yang akan disampaikan oleh Wahyu. Baik Pak, akan saya sampaikan dulu. Akan ada waktu 45 menit untuk pemaparan materi dan 15 menit untuk sesi jawab. Kepada Pak Wahyu, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih untuk waktunya gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi gitu ya untuk kegiatan pada sore hari ini. Mungkin untuk yang tingkat 2 gitu ya, 2, 3 dan seterusnya itu sudah sering gitu ya bertemu dengan saya gitu ya. Tapi kalau untuk tingkat 1 sepertinya belum gitu ya, karena saya kebetulan belum pernah mengajar gitu ya di tingkat 1. Oke, Bismillah, mudah-mudahan sore hari ini kita bisa belajar bersama gitu ya terkait dengan apa yang nantinya itu ya akan saya sampaikan. Ini bagian dari kegiatan yang diberikan oleh panitia gitu ya dari kultum-kultum sebelumnya, kemudian dilanjutkan dengan kultum yang akan saya berikan gitu ya. Nantinya apa yang saya berikan itu tidak lebih baik gitu ya, tidak lebih baik dengan apa-apa yang sudah teman-teman pahami gitu ya. Tapi karena kita sama-sama belajar, maka apa yang saya sampaikan nanti bisa menjadi pelajaran untuk kita semua ya. Oke, sudah terlihat slide saya? Sudah, Pak. Ya, kemarin saya diminta untuk mengisi terkait dengan meningkatkan kualitas ibadah gitu ya. Nah, bagaimana cara kita untuk meningkatkan kualitas ibadah gitu ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan. Ya, tapi sebenarnya dengan adanya
tema ini atau tidak itu kita sebenarnya sudah melakukan gitu ya. Karena sudah masuk di bulan Ramadan, saya rasa kita sudah otomatis gitu ya, otomatis sudah sering tadarus gitu ya, sering sholat juga sudah mulai eh, rajin dalam artian tepat pada waktunya gitu ya. Nah, ini saya rasa juga sudah terbawa gitu ya, terbawa oleh suasana ya, suasana di bulan Ramadan gitu ya. Nah, kalau kita melihat di sini itu ya, yang akan kita bahas terkait dengan takwa itu ya, yang paling utama atau yang pertama ya, terkait dengan takwa itu ya, dari Allah Subhanahu wa taala ini berfirman bahwa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, ayat ini sering sekali itu ya kita dengar ya, ayat Ali Imran 102 ya, bagaimana artinya bahwa wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah ya. Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Gitu ya. Nah, dari ayat ini kita sudah diperintahkan ya untuk bertakwa, ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, surat Ali Imran ini di lingkungan Muhammadiyah ini sangat familiar gitu ya, karena ini menjadi salah satu rujukan kita di Muhammadiyah ya. Kemudian hakikat puasa itu ya, di bulan Ramadan ini tentu gitu ya, kita sebagai umat muslim eh, wajibkan gitu ya untuk berpuasa gitu ya. Hakikat dari bulan puasa di bulan Ramadan tidaklah sebatas bagaimana kita untuk menahan lapar gitu ya, tapi bagaimana juga kita dalam menahan ya anggota badan yang lain dari perbuatan dosa gitu ya. Khususnya terkait dengan lisan ya. Apalagi lisan itu sangat eh, eh, ngeri gitu ya, ya, bisa dikatakan seperti itu. Hanya dengan lisan sudah bisa membuat orang bahkan sampai mengakhiri hidupnya itu ya, itu luar biasa itu lisan gitu ya. Bahkan ketikan, ketikan juga hal yang sama, tetapi kalau kita memperhatikan sekitar gitu ya, apapun yang kita atau yang kita lakukan antara ketikan dan lisan itu cenderung berbeda. Bagaimana kita menyikapi atau bagaimana perasaan kita membaca tulisan itu gitu ya. Jadi seharusnya ketika membaca tulisan itu juga berhati-hati, lebih baik berhusnuzon gitu ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengingatkan bahwa umatnya agar ketika berpuasa mereka juga menahan diri gitu ya, dari bahaya perbuatan lisan ya. Nah, sebenarnya banyak dari lisan gitu ya, mulai dari menggunjing orang gitu ya, itu juga mungkin menjadi perbuatan lisan ya, kemudian berdusta ya. Nah, kemudian dalam sabdanya Rasulullah gitu ya Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita bahwa man lam yada qaula suri wa amala bihi wal jahla falaisa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabah. Ya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur atau perkataan dusta gitu ya, kemudian mengamalkannya ataupun atau tindakan bodoh gitu ya, maka Allah tidak butuh gitu ya atas usaha dalam menahan rasa lapar dan dahaga. Artinya puasa yang kita jalankan dari pagi hari gitu ya, dari subuh sampai maghrib gitu ya, itu sia-sia gitu ya, karena kita tidak meninggalkan perkataan-perkataan dusta gitu ya. Kita hanya sebatas menahan lapar, rasa lapar gitu ya, kemudian dahaga ya, tapi kita tidak menerima atau mendapatkan pahala gitu ya dari puasa yang kita lakukan. Sangat rugi gitu ya, kita sudah puasa dari pagi sampai sore gitu ya, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Yang kita dapatkan hanya rasa lapar dan dahaga saja gitu ya. Nah, kemudian di sini bahwa Ramadan itu mendorong gitu ya banyak orang untuk mengubah diri gitu ya. Mengubah seperti apa?
kita untuk istirahat sejenak ya dari kesibukan duniawi yang melelahkan ya dan meninggalkan hal-hal buruk ya. Masoma Ramadana imanan wahtisaban ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala akan diampuni dosa-dosa yang lalu. Ya, nah ini bagaimana kita ya nantinya menjaga lisan kita gitu ya, tidak berbuat dari kata-kata yang zur gitu ya. Kemudian nanti yang kita harapkan adalah mendapatkan pahalanya itu ya. Dan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ya. Nah, kemudian dalam peningkatan intensitas dan frekuensi dari ibadah gitu ya, adalah hal-hal yang baik gitu ya, sehingga ibadah yang kita lakukan tidak menguap dengan sia-sia. Ya, tadi dengan perbuatan sur gitu ya, ataupun bisa saja dengan meninggalkan sholat, ya, tidak sholat 5 waktu, ya, itu nanti apa yang kita lakukan gitu ya akan menguap dengan sia-sia gitu ya. Tentu kita tidak ingin ya apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan itu menguap dengan sia-sia ya. Nah, kemudian dengan hal itulah ibadah itu tidak otomatis ya pasti bernilai ibadah. Loh, kenapa? Ternyata ibadah yang kita lakukan juga tidak otomatis gitu ya, pasti memiliki nilai ibadah gitu ya. Ya, ibadah juga mengandung jebakan gitu ya, jebakan-jebakan yang bisa dimana dari seorang hamba gitu ya tidak hati akan terperosok ke dalamnya. Nah, ini ya hati-hati gitu ya. Jadi walaupun kita beribadah gitu ya, menurut kita beribadah gitu ya, tetapi belum tentu ibadah yang kita lakukan itu memiliki nilai gitu ya. Nah, dari Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali itu ya, kitab Al-Kasyu wa Tabyin menyebutkan sebagai al-maghrurin ya, ibadah yang tertipu ya. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, ketertipuan tersebut karena seorang ahli ibadah itu keliru ya dalam menempatkan skala prioritas. Ataupun tipuan yaitu gurur ya. Terjadi antara lain ketika seseorang itu hanyut ya dalam kesibukan ibadah sunnah ya, dan mengabaikan hal-hal yang wajib ya. Jadi si Imam Al-Ghazali ini menyebutkan bahwa seorang itu tertipu gitu ya, huruf gitu ya, karena mungkin seseorang itu dia sering melaksanakan kegiatan ibadah sunnahnya, tetapi si orang itu lalai gitu ya terhadap kewajibannya gitu ya. Jadi memiliki nilai ibadah, ibadah itu ada ya dilakukan tetapi tidak memiliki nilai dari ibadah itu sendiri gitu ya. Nah, kemudian hujah Islam antara lain menyebutkan bahwa mereka gitu ya ahli ibadah yang tertipu mengabaikan hal-hal yang fardu gitu ya dan menyibukkan diri pada hal-hal yang nah, kadang mereka tenggelam dalam kesibukan hingga sampai pada berlaku berlebih-lebihan dan menyebabkan permusuhan. Nah, ini harus berhati-hati gitu ya. Kita lebih mementingkan ibadah yang wajib terlebih dahulu, baru kemudian melakukan hal-hal yang sunnah ya. Nah, ini orang biasa saja sangat bermanfaat ya, sangat bersemangat ya menjalankan ibadah sholat tahajud misalnya ya dini hari sampai waktu subuh. Tapi jika karena perbuatan itu ia meninggalkan sholat subuh gitu ya, maka ia sesungguhnya sedang tertipu ya, ataupun seseorang bisa saja aktif membangunkan sahur. Nah, sahur ya, membangunkan sahur orang lain tapi dengan cara yang digunakan mengganggu orang lain. Misalnya disebutkan di sini adalah menyembunyikan petasan. Kemudian orang tersebut sesungguhnya juga tertipu, gitu ya. Sebab ibadah mengajak orang sahur tidak boleh menelantarkan kewajiban kita untuk tidak mengusik ketentraman orang lain. Ya, nah ini tadi contohnya bahwa orang yang lakukan sholat sunnah tahajud gitu ya, sholat sunnah tahajud di sepertiga malam, kemudian dia
lupa ya, atau mungkin tertidur kita sholat tahajud sambil menunggu waktu subuh, kemudian tertidur, dia lupa dia untuk mengerjakan sholat subuhnya ya. Maka ya sholat wajibnya ditinggalkan, tapi dengan sholat tahajudnya eh, ini sampai subuh dilakukan. Nah, kemudian contoh lain di sekitar kita bahwa tentang hamba yang terperdaya itu ya, ketika seseorang itu sibuk soal sholat tarawih, gitu ya. Sholat tarawih ini yang memperdebatkan yang jumlah rakaatnya yang paling afdol ya. Menghujat yang tidak sepaham lalu menimbulkan pertengkaran antar kelompok yang tidak sepaham. Nah ini masih saja sampai saat ini masih dibahas ya terkait jumlah sholat tarawihnya. Ya padahal melaksanakan sholat tarawih adalah sunnah dan sementara menjaga kerukunan dan persatuan dalam eh kesatuan dan persatuan itu adalah hukumnya wajib. Tarawih adalah perbuatan baik ya, namun akan sayang sekali bila dari perbuatan baik tersebutlah lantas kita mengorbankan dia perbuatan lain yang lebih baik gitu, yaitu menjaga kerukunan dan persatuan ya. Nah, di sini juga ada seorang yang terdaya dengan ibadah juga ketika ia terlalu sibuk gitu ya dengan tampilan luar dari substansi ya. Misalnya di sini adalah kasus gitu ya, orang bertadarus Al-Qur'an. Ya, mungkin ia sanggup gitu ya menghatamkan hanya dalam sehari semalam gitu ya, menikmati tiap nada lantunan yang diekspresikan gitu ya. Namun saat hatinya melayang-layang gitu ya pada urusan duniawi, ia lupa gitu ya akan makna lafal yang dibacanya gitu ya. Hamba itu sesungguhnya sedang tertipu gitu ya, menurut si Imam Al-Ghazali bahwa substansi membaca Al-Quran adalah meresapi makna yang ada di dalamnya ya, sebab lezatnya Al-Quran bersumber dari makna bukan dari lagu ataupun keindahan suara pembacanya ya. Dan nanti akan ada beberapa faktor gitu ya yang bisa mempengaruhi peningkatan kualitas amalan kita gitu ya. Faktor-faktor apa saja yang mungkin bisa mendukung ya dari eh, peningkatan untuk meningkatkan kualitas amalan ibadah kita gitu ya. Yang pertama adalah terkait dengan tingkatkan keikhlasan gitu ya, dan perbaiki niat ya. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan wala yusriku bi ibadati rabbi ahadah. Ya, siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, hendaknya ia mengerjakan amalan yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seseorang pun dalam beribadah kepada Rabbnya. Ya, artinya apa yang kita lakukan gitu ya harus berbuat dengan niat yang ikhlas ya, dan mengharapkan berjumpa dengan Rabbnya ya dengan amalan-amalan yang soleh dan jangan pernah mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabbnya. Jangan pernah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, dari Ibnu Katsir yaitu berkata orang yang mengharapkan pahala dan ganjaran darinya yakmal amalan solihan ya, hendaknya ia mengerjakan amal-amal soleh, yaitu amalan yang bertepatan ya dengan petunjuk syariat gitu ya. Wala yusyriku yang ibadati rabbihi ahada. Dan janganlah ia mempersekutukan seseorang pun dalam beribadah kepada Rabbnya, yaitu amalan yang ditunjukkan untuk mendapatkan wajah Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Ya, jadi Ibnu Katsir telah mengartikan bahwa ya tadi itu ya, bagaimana kita mengerjakan amalan yang soleh, amalan yang bertepatan dengan petunjuk syariat, ya artinya sesuai dengan syariat, sesuai dengan tuntunan-tuntunan syariat gitu. Kemudian janganlah mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabbnya, yaitu amalannya ditujukan untuk mendapatkan wajah Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Ya, Allah itu Esa. Ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yudhaifu liman yasha. Ya. Dan Allah melipat gandakan pahala bagi yang Dia kehendaki. Ya. Surah Al-Baqarah ayat 2 sampai 201. Ya, sebagai pelengkap dalam menetapkan
naiknya tingkatan ya tingkatan-tingkatan amalan yang dibarengi dengan kekuatan ikhlas, adanya beberapa nas ya yang menyatakan bahwa keutamaan amalan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi ya dibandingkan amalan yang dilakukan di hadapan khalayak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika kalian perlihatkan sedekah, maka itu baik." Ya. Dan jika kalian menyembunyikan sedekah dan memberikannya kepada orang-orang fakir, niscaya itu lebih baik gitu ya. Nah, dari potongan ayat Al-Baqarah ini di juz 2 surat ayat ke-271 bahwa kita itu ya dianjurkan untuk bersedekah atau melakukan amalan yang dilakukan secara bersembunyi. Ya, artinya walaupun amalan yang dilakukan di hadapan khalayak ataupun semua orang tahu, banyak orang tahu, ya itu sudah baik, tapi alangkah baiknya kita bersedekah dengan bersembunyi, gitu ya, tidak diketahui oleh orang banyak, ya, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah. Ya. Nah, kemudian dari Ibnu Qayyim ya menjelaskan bahwa rahasia ya, mengapa sedekah yang dilakukan dengan sembunyi itu lebih baik, gitu ya, dengan berkata, adapun memberikannya kepada orang-orang fakir, jika dilakukan dengan cara bersembunyi, mengandung beberapa manfaat. Ya, yang pertama adalah menutupi ya jati diri dari pemberi sedekah dan tidak membuat malu si penerima di hadapan orang banyak. Ya, tidak menempatkan dirinya ya sebagai orang yang sedang direndahkan kehormatannya. Ya, dan supaya orang tidak melihat bahwa tangannya itu sufla, ya juga agar orang tidak berkomentar dirinya sang penerima, ya. Tidak ada harganya sama sekali sehingga mereka enggan untuk berinteraksi dan melakukan tukar menukar dengannya, ya. Jadi apa yang kita lakukan gitu ya sebaiknya ketika bersedekah gitu ya, ketika sedang melakukan amalan-amalan baik gitu ya, memberikan suatu manfaat kepada orang lain, menutupi gitu ya ataupun secara bersembunyi gitu ya. Tetapi kalaupun kita memberikan pandangan ya terhadap orang lain, terhadap apa yang kita lakukan semata-mata karena untuk motivasi gitu ya, memotivasi orang lain untuk memberikan hal yang sama, hal kebaikan yang sama kepada orang lain gitu ya. Kemudian tingkatkan perhatian pada aspek mutabah ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beribadah. Dan maksudnya mutabah dalam beramal ya adalah menjalankan perintah ya, menjalankan perintah Nabi dalam suatu amalan dan melaksanakan sesuai dengan aturan syariat ya yang dahulu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sementara dari Syekhul Islam menjelaskan an yafa'ala misla ma fa'ala alal wajhi ladhi fa'ala. Ya, hendaklah dikerjakan persis dengan yang dilakukan Nabi sesuai dengan aturan pelaksanaannya. Ya. Kemudian mutaba'ah kepada Nabi dalam keseluruhan ibadah tidak hanya menyibukkan dengan salah satu jenis ibadah saja, ya, dengan menelantarkan ibadah lainnya, tapi namanya selalu tercantum gitu ya di dalam setiap ibadah, dengan kata lain bahwa berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan seluruh cabang imam qalbiyah, amaliyah maupun qauliyah gitu ya. Nah, ini cara mutabakah kepada Nabi dalam keseluruhan ibadah gitu ya. Nah, disebutkan dalam hadis keutamaan orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah gitu ya dengan berbagai amaliyah, mereka akan dipanggil gitu ya dari berbagai pintu surga ya. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan orang-orang yang dipanggil dari pintu yang sesuai dengan ibadah yang ia tekuni gitu ya. Nah, ini Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya gitu ya. Fahal yudha'a ahadun min tilkal abawabi kullaha gitu ya. Apakah ada gitu ya seorang yang dipanggil dari seluruh pintu gitu ya. Jadi si Abu Bakar ini bertanya dia kepada Rasulullah gitu ya, apakah ada seorang yang dipanggil dari seluruh pintu ya.
Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jawab, gitu ya, Naam, wa arju an takuna minhum. Ya, ya. Dan aku berharap engkau termasuk mereka, ya wahai Abu Bakar. Ya, ini dari hadis riwayat Bukhari, ini ya. Jadi mutabakah kepada Nabi, ya dalam aspek kontinuitas amalan, ya mutabakah pada Nabi dengan mengerjakan amalan tanpa unsur memberatkan diri, gitu ya. Takalluf, gitu ya. Jadi nantinya kita berbuat amal, ya menjalankan amalan-amalan baik, amalan-amalan ibadah itu secara kontinu, gitu ya, walaupun itu kecil, ya tapi secara kontinu, secara terus menerus, gitu ya, itu lebih baik, gitu ya, daripada yang sekali kita memberikan besar tetapi hanya dilakukan sekali, gitu ya. Nah, ini oleh karena itu beliau melarang saumud dahri, puasa setahun penuh, gitu ya, ataupun meninggalkan perkawinan, makanan, tidur dengan dalih memfokuskan diri untuk beribadah kepada Allah. Ya, misalnya ini sehari penuh kita dalam puasa, gitu ya, dengan alasan bahwa kita untuk meninggalkan tindakan-tindakan gurur, gitu ya, kita tidur, gitu ya, sepanjang hari untuk tidur, gitu ya. Nah, ini tidak diperbolehkan, gitu ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, ya, Inna dina yusrun walam yushdadi la'adun illa khalabah. Ya, sesungguhnya agama ini mudah. Ya, tidak ada orang yang bersikap keras dengannya kecuali akan terkalahkan. Ya. Nah, kemudian utamakan dan berikan perhatian ekstra terhadap amalan yang wajib. Ya. Tadi sudah disebutkan bahwa amalan-amalan sunnah, ya jangan sampai kok membuat kita untuk meninggalkan ya amalan-amalan yang wajib, gitu ya. Nah, di sini bahwa utamanya memberikan perhatian ekstra terhadap amalan yang wajib, di mana amalan yang wajib itu adalah amalan yang utama, gitu ya, daripada amalan-amalan yang sunnah, gitu ya. Kalau sunnah kita dikerjakan mendapatkan pahala, tapi kalau untuk kalau kita tinggalkan tidak mendapatkan dosa, gitu ya. Tetapi kalau yang amalan wajib kita tinggalkan, ya kita mendapatkan dosa, gitu ya. Jadi Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, gitu ya, Innallaha qala man adali waliya faqad adantu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahaba ilayya mimma aftaradtu alaihi, gitu ya. Sesungguhnya Allah berfirman, barang siapa ya yang memusuhi waliku, maka aku telah mengobarkan peperangan dengannya, gitu ya. Dan tidaklah ada seorang hambaku yang mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada amalan yang aku wajibkan kepadanya. Ya. Nah, dari Ibnu Hajar berkata, dapat disimpulkan dari hadis tersebut bahwa melaksanakan amalan yang wajib merupakan tindakan yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian Abu Bakar pernah berwasiat pada Umar dan mengatakan bahwa wanahullah yang kembalu nafilat, ya, hatu tu'adu fa sesungguhnya Allah tidak akan menerima ibadah sunnah, ya, kecuali apabila amalan ibadah yang wajib yang fardu telah ditunaikan, ya. Kemudian dari Ibnu Taimiyah juga menegaskan bahwa oleh karena itu, gitu ya, wajib bertakarub, gitu ya, kepada Allah dengan amalan-amalan yang wajib, gitu ya, sebelum menjalankan amalan yang sunnah, mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan yang sunnah terhitung sebagai ibadah jika amalan yang wajib sudah dikerjakan. Ya, nah itu kemudian akan satu amalan soleh dengan kontinu. Tadi ya, amalan yang lebih utama dari amalan yang terputus itu amalan yang tidak terputus, ya, ataupun dikerjakan secara terus menerus, ya. Kemudian amal yang sedikit tapi kontinu lebih utama dari amalan yang putus-putus, tidak dikerjakan secara terus-menerus, ya. Kendati apa yang dilakukan dari amal tersebut banyak, gitu ya, tetapi hanya sekali, ya, dikerjakan ataupun tidak dilakukan secara terus-menerus, gitu ya. Nah, lebih utama yang
amalan sedikit ya, tapi continue terus dilakukan ya. Jadi Imam Muslim Allah meriwayatkan hadis dari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahabul akmali ilallahi taala adwamuha wa in qol." Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang paling kontinu dikerjakan meskipun sedikit. Ya, jadi walaupun kita hanya mampu berbuat amalan yang sedikit, ya, tetapi itu kontinu itu lebih utama. Ya. Lebih utama dibandingkan dengan amalan yang besar tetapi hanya dilakukan sekali atau tidak secara terus menerus ya. Demikian pula ini merupakan kebiasaan Rasulullah di mana amaliyah beliau hari-hari dimah ya, continue ya, yaitu dikerjakan secara terus-menerus, tidak putus darinya. Dan beliau menganjurkan umatnya untuk memperingatkan dari amalan-amalan yang memberatkan, yang tidak kuat dipikul oleh seseorang, sebab hal itu rawan sekali untuk ditinggalkan ya, sehingga tidak berlangsung lama ya. Dalam hadis lain beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Yohanes, alaikum min mai ma tuti'ku. Ya wahai manusia, kerjakanlah amalan yang kalian sanggupi. Ya. Kemudian dari Al-Qadiyah menerangkan sabda beliau dengan kerjakanlah amalan yang kalian sanggup untuk mengerjakan dengan kontinu. Sementara dari Imam An-Nawawi rahimahullah menyimpulkan dari hadis di atas bahwa di dalamnya terkandung anjuran untuk continue ya, secara terus-menerus gitu ya, atau tidak putus-putus dalam beribadah, dan amalan yang sedikit tapi continue itu lebih baik daripada amalan yang banyak tapi ditinggalkan. Kemudian Al-Qurtubi berkata sebabnya ya, amalan yang ringan bisa dikerjakan dengan berkesinambungan dengan hati yang giat sehingga pahala semakin banyak ya, lantaran terjadinya pengulangan amalan tersebut yang disertai oleh konsentrasi pikirannya ya. Berbeda mungkin dengan amalan yang berat ya, biasanya disertai dengan terganggunya konsentrasi dan menyebabkan seseorang meninggalkannya ya. Kemudian eh, Imam An-Nawawi juga memberikan alasan ya, mengapa amalan sedikit yang langgeng ya, yang terus-menerus itu lebih baik dari amalan yang banyak tapi putus di jalan ya, karena dengan secara terus-menerus atau secara kontinu di dalam satu amalan yang sedikit berarti ketaatan secara terus-menerus gitu ya. Demikian juga dengan zikir, muraqabah, niat gitu ya, keikhlasan serta yang sedikit tapi kontinu. Sehingga yang sedikit tapi kontinu akan membuahkan hasil yang berlipat-lipat gitu ya daripada amalan yang banyak. Tetapi setelah amalan itu dilakukan, tidak dilakukan kembali gitu ya, ataupun ditinggalkan. Kemudian utamakan amalan sosial daripada amalan yang manfaatnya terbatas pada pribadi semata. Nah, ini ditinjau dari sudut pandang kemanfaatannya bagi orang lain ya. Amalan soleh itu terkualifikasikan menjadi dua. Yang pertama adalah amalan yang hanya terbatas kemanfaatannya bagi pelakunya saja, artinya untuk dirinya sendiri gitu ya, untuk orang-orang yang melaksanakan amalan itu ya, dan tidak bisa dinikmati oleh orang lain. Misalnya seluruh ibadah yang menjadikan kendaraan seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah tanpa ada kaitan dengan makhluk. Kemudian amalan yang manfaatnya bisa dinikmati oleh orang lain sehingga maslahat keagamaan dan duniawi yang mereka lakukan terpenuhi gitu ya. Nah, di sini dalam masalah pemilihan amalan soleh, para ulama telah menetapkan bahwa amalan soleh yang bersifat sosial lebih utama dibandingkan dengan amalan yang manfaatnya terbatas pada pelakunya itu sendiri. Ya, sebabnya terwujudnya masalah serta dampak positif yang dapat dirasakan oleh orang lain. Dasar penetapan dari mereka adalah semua dalil yang menunjukkan bahwa ketinggian nilai amal soleh yang bersifat sosial, anjuran untuk melakukan serta sanjungan bagi para pelakunya. Ya, di antaranya
Mada'a ila hudan kana lahu min ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yankusu dalika min ujurihim syai'ah. Barang siapa yang menyeru kepada hidayah, niscaya ia mendapatkan pahala sebesar pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ya. Menurut hadis riwayat Muslim. Ya. Nah, kemudian demikian juga terkait dengan dalil yang berisi sanjungan bagi orang-orang yang sering berbuat baik untuk orang lain. Ya, mereka adalah makhluk pilihan di sisi Allah. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallahi khairuhum li jarih." Ya. Sebaik-baik kawan di sisi Allah ialah yang paling bermanfaat bagi kawannya, dan sebaik-baik tetangga adalah tetangga yang paling baik bagi tetangganya. Gitu ya. Dan Nabi juga pernah berkata, dia bertanya kepada para sahabat tentang orang-orang yang baik dan orang-orang yang buruk sampai 3 kali, ya. Namun mereka diam, gitu ya. Maka beliau menerangkan bahwa khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruh. Ya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya, ya, dan dirasa aman keburukannya, ya. Dan sejelek-jelek kalian adalah orang yang tidak pernah diharapkan kebaikannya dan tidak dirasa aman keburukannya, ya. Kemudian Ibnu Rajab menetapkan bahwa berbuat baik kepada teman perjalanan lebih baik daripada ibadah qasyirah, yaitu ibadah yang manfaatnya hanya secara pribadi, gitu ya. Apalagi jika seseorang itu punya keinginan sendiri, gitu ya, untuk menservis kawan-kawannya, ya, untuk memberi pelayanan terbaik untuk kawan untuk teman-temannya, gitu ya. Nah, itulah tadi terkait dengan manfaat yang sedikit bisa saya sampaikan, gitu ya. Apa yang saya sampaikan ini tidak lebih baik, ya, apa yang menyampaikan, ya, tetapi apa yang orang-orang yang memiliki keimanan yang luas, gitu ya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah itulah orang-orang yang lebih baik, gitu ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak. Masya Allah, menarik sekali materi yang diberikan oleh Wahyu pada sore hari ini, teman. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab dari teman-teman. Apabila ada yang ingin bertanya, bisa on mic atau bisa mengirimnya melalui kolom chat Zoom. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan. Sudah pada menyiapkan takjil kayaknya ini Mbak untuk berbuka nanti, gitu ya.
di kolom chat nih Pak pertanyaannya. Di sini bertanya Pak, apa hukumnya bagi dari pertanyaan dari Mbak Astri, apa hukumnya bagi seseorang jika selama berpuasa waktunya dihabiskan selain beribadah juga dengan ngelaprak atau menonton drama sampai waktunya berbuka. Apakah hal tersebut juga termasuk dalam menjaga lisan? Terima kasih. Baik, pertanyaannya sangat bagus gitu ya. Apa hukumnya bagi seorang jika setelah berpuasa waktunya dihabiskan selain beribadah juga dengan ngelaprak ya ataupun menonton drama boleh gitu ya. eh Dalam Islam itu dalam menjalankan ibadah puasa tidak hanya sekedar tadi ya, tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi juga menjaga diri dari perbuatan yang sia-sia gitu ya, serta terkait dengan meningkatkan ketakwaan gitu ya. Mengenai hukum seseorang yang selama berpuasa itu menghabiskan waktunya dengan menonton drama atau dengan mengerjakan laporan itu ya, itu tidak membatalkan puasa. Pertama, mengurangi pahala puasa tidak gitu ya. Apalagi apa yang kita lakukan tadi eh memberikan manfaat ngelaprak gitu ya. Apalagi ngelaprak luar biasa sekali gitu ya. Ini satu hal yang baik gitu ya. Di sisi lain pekerjaan kita sebagai mahasiswa juga terlaksana gitu ya. Di sisi lain asalkan ngelapraknya itu tidak sambil yang lain gitu ya. Tidak sambil melakukan perbuatan gurur yang tadi gitu ya. Misalkan eh ngelapraknya bareng sama teman-teman kok tiba-tiba ada yang nutup ngerti ora sih, nah nanti timbul gitu ya, timbul hal lain dari kata yang ngerti ora sih, akan menimbulkan suatu hal yang nantinya bisa memberikan perbuatan yang kita lakukan sia-sia ya, hurur gitu ya, hurur itu kita lakukan. Jadi apa yang kita lakukan tadi pertama adalah mengurangi menonton drama ya. Kalau tadi pertanyaannya adalah selain beribadah gitu ya menonton drama, kemudian laprak itu tidak masalah. Artinya itu baik, kegiatannya yang baik gitu ya. Dan juga tidak mengurangi nilai-nilai ibadah gitu ya jika tidak dilakukan secara berlebihan untuk nonton drakor. Tapi kalau untuk ngelaprak insya Allah itu kegiatan baik juga gitu ya. Apalagi salah satu hal yang kita lakukan adalah dalam hal menuntut ilmu gitu ya. Mungkin itu Mbak. Baik, untuk teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Persilakan. Mungkin sudah cukup Mbak. Karena mungkin dari teman-teman ini akan melakukan persiapan gitu ya untuk buka nanti gitu ya. Nanti Ya, bisa dilanjutkan. ya, Pak. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya dan juga Pak Wahyu yang sudah menjawab pertanyaannya. Karena waktunya sudah hampir mendekati jam 5, mungkin dari Pak Wahyu bisa menyampaikan closing statement kepada teman-teman semuanya. Oke, baik. Pada intinya ketika kita melaksanakan puasa Ramadan ini apalagi sekarang di 10 hari terakhir gitu ya. Jadi banyak-banyaklah waktu sama gitu ya. Nanti kita eh, yang penting dari teman-teman gitu ya. Dan kita semuanya memanfaatkan waktunya.
Itu ya, terkait dengan amal ibadah. Saya rasa semua melakukan hal yang sama, gitu ya. Dan eh, apa yang saya sampaikan tadi, jika ada kekeliruan ataupun ada kekurangan gitu ya dalam menyampaikan, eh, saya juga mohon untuk eh, dimaafkan, gitu ya. Oke, sampun Mbak. Iya Pak, dari kami lagi eh, kami sampaikan terima kasih kepada Pak Wahyu yang telah menyempatkan waktu di tengah kesibukannya gitu Pak untuk berkenan mengisi kultum di minggu terakhir bulan Ramadan ini. Untuk selanjutnya yaitu sesi dokumentasi. Kepada panitia yang bertugas dipersilakan. Baik, teman-teman yang belum on cam bisa on cam terlebih dahulu ya. Sekarang untuk slide pertama, 3, 2, 1. Baik, untuk slide kedua, 3, 2, 1. Untuk slide yang ketiga, 3, 2, 1. Baik, cukup. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Izin mengingatkan kembali teman-teman untuk tidak lupa isi link absensi yang sudah dibagikan ya teman-teman. Baik, demikianlah kultum pada sore hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.